Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 IPB sekalian, kemarin telah kita bahas mengenai katabolisme. Nah, sekarang pada video kali ini kita akan membahas tentang anabolisme. Anabolisme adalah proses penyusunan senyawa kompleks dari yang lebih sederhana dengan membutuhkan energi. Sebagaimana katabolisme, anabolisme juga meliputi anabolisme karbohidrat, anabolisme protein, dan anabolisme lemak. Kita masuk ke anabolisme karbohidrat terlebih dahulu. Anabolisme karbohidrat ditempuh melalui proses yang dikenal dengan istilah fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan molekul glukosa dari CO2 dan H2O dengan menggunakan energi cahaya. Jadi fotosintesis itu pada dasarnya mengubah CO2 dan H2O dengan menggunakan energi cahaya menjadi energi kimia berupa glukosa. Berlangsung pada bagian tumbuhan yang berkloroplas, terutama pada daun, yaitu pada jaringan palisade dan spon. Perlu diketahui bahwa fotosintesis itu bisa berlangsung pada semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau, termasuk pada batang muda, tangkai daun, kemudian pada kelopak bunga, itu bisa berlangsung proses fotosintesis. Kloroplas, kita lihat dulu mengenai penampang melintang daun. Irisan daun secara melintang tampak seperti pada gambar di sini, di mana secara mikroskopis lapisan paling atas dari daun adalah kutikula untuk melindungi daun dari pengaruh cahaya matahari yang mengakibatkan proses penguapan secara berlebihan. Kemudian di bawah kutikula ada epidermis atas, di bawahnya lagi ada jaringan yang tersusun seperti pagar atau tiang yang disebut dengan palisade atau jaringan tiang. Di bawahnya lagi ada jaringan parenkim spon yang susunannya renggang sehingga banyak mengandung ruang-ruang antar sel yang berisi gas-gas yang berasal dari lingkungan. Baik pada palisade maupun pada jaringan spons, kita lihat adanya titik-titik ini adalah menggambarkan adanya butiran kloroplas yang mengandung klorofil. Jadi di sini berlangsung proses penangkapan energi cahaya oleh klorofil yang nanti akan diubah menjadi energi kimia berupa ATP dan NADPH. Selanjutnya akan digunakan untuk membentuk glukosa. Kemudian jaringan palisade dan jaringan spon ini disebut dengan bagian mesofil atau daging daun. Pada bagian yang lain terdapat jaringan pengangkut yang meliputi xilem dan floem. Pada bagian inilah yang mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun melalui xilem. Kemudian nanti di daun akan diproses secara anabolisme, menghasilkan zat-zat kimia yang akan digunakan oleh daun itu sendiri, disimpan di situ, ataupun digunakan oleh bagian tumbuhan yang lain yang pengangkutannya nanti akan melalui
phloem. Kemudian di sebelah bawahnya lagi ada jaringan epidermis bawah, dan di antara epidermis bawah tersebut ada stomata atau mulut daun, tempat berlangsungnya proses pernapasan ataupun penguapan. Sebutir kloroplas itu jika diperbesar tampak seperti ini, berwarna hijau. Kemudian kloroplas tadi kalau diperbesar lagi tampak seperti ini, mirip dengan gambaran telur di mana ada membran luar. Jadi ini yang warnanya krem ini membran luarnya. Kemudian membran dalamnya yang berwarna hijau. Nah, membran luarnya itu tidak mengandung klorofil sehingga tidak berwarna hijau. Sedangkan membran dalamnya yang disebut dengan tilakoid itu berwarna hijau karena adanya klorofil. Tilakoid yang berlipat-lipat dan bertumpuk disebut grana. Jadi baik tilakoid maupun grana itu merupakan membran dalam tempat beradanya klorofil. Pigmen yang berperan dalam proses fotosintesis yang disebut dengan pigmen fotosintetik terdapat pada membran dalam tilakoid pada kloroplas. Pigmen fotosintetik berkelompok membentuk fotosistem, di mana setiap kloroplas mengandung ribuan fotosistem. Ada dua macam fotosistem, yaitu fotosistem 1 atau FS1, disebut juga pusat reaksi 700 atau P700, yang dia peka terhadap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Kemudian ada fotosistem 2 atau FS2, disebut juga P680. Dia peka terhadap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Fotosintesis berlangsungnya dua tahap. Tahap pertama yaitu reaksi terang atau fotoreaksi atau fotofosforilasi. Tahap keduanya adalah reaksi gelap. Tahap 1, reaksi terang atau fotoreaksi atau fotofosforilasi merupakan tahap pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Berlangsungnya reaksi terang adalah pada membran tilakoid termasuk grana di dalam kloroplas. Ingat, karena reaksi terang itu proses pengubahan energi cahaya, yang bisa menangkap energi cahaya itu adalah klorofil, dan klorofil itu hanya terdapat pada membran dalam, maka berlangsungnya reaksi terang itu pada membran dalam, baik tilakoid maupun grana. Reaksi terang meliputi reaksi siklik yang diperankan oleh fotosistem 1 dan reaksi non-siklik yang melibatkan fotosistem 2 bersama-sama dengan fotosistem 1. Reaksi siklik berlangsung penangkapan energi cahaya matahari oleh fotosistem menjadi energi ATP melalui serangkaian proses dengan melibatkan beberapa pemindah elektron. Hasilnya berupa ATP. Sedangkan reaksi non-siklik adalah penangkapan energi cahaya matahari oleh fotosistem 2 dan 1 menjadi energi ATP dan NADPH melalui serangkaian proses dengan melibatkan beberapa pemindah elektron. Hasilnya berupa ATP, NADPH, dan O2 atau oksigen. Pada reaksi terang non-siklik terjadi proses
fotolisis air atau penguraian air untuk menggantikan elektron yang tidak kembali. Dengan reaksi, H2O akan terurai menjadi 2 elektron, 2H+ dan setengah oksigen. Jadi, oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan itu berasal dari penguraian H2O yang berlangsung pada reaksi terang non-siklik. Tahap 2-nya reaksi gelap. Berlangsungnya di dalam stroma kloroplas. Stroma itu terletak di sebelah membran dalam kloroplas di antara, saya ulang, stroma itu terletak di sebelah dalam membran luar yang berada di antara membran dalam. Reaksi gelap tidak memerlukan cahaya meskipun berlangsungnya juga bisa siang hari sehingga disebut reaksi gelap. Mencakup 3 tahapan proses. Tahap pertamanya adalah karboksilasi atau proses fiksasi karbon, pengikatan karbon dari CO2 oleh enzim oleh senyawa kimia namanya RUBB menjadi PGA dengan bantuan enzim Rubisco. Tahap 2-nya tahap reduksi, yaitu proses fiksasi ion hidrogen oleh PGA menjadi PGAL. Tahap ketiganya regenerasi, yaitu proses pembentukan RUBB kembali dari dihidroksi aseton fosfat. Ketiga tahapan tersebut terangkum dalam siklus Benson-Calvin. Pada reaksi gelap berlangsung proses fiksasi atau pengikatan atom karbon, atom C, dari CO2 dengan menggunakan energi dari reaksi terang berupa ATP dan NADPH yang akan digunakan untuk menyusun glukosa atau C6H12O6. Reaksi fotosintesis 6CO2 yang digunakan untuk siklus Calvin, kemudian 12H2O yang digunakan untuk reaksi terang non-siklik oleh klorofil dan adanya energi cahaya matahari akan diubah menjadi C6H12O6 glukosa. Ini hasil dari siklus Calvin dan 6H2O hasil dari siklus Calvin juga serta 6O2 hasil dari fotolisis air pada reaksi terang non-siklik. Reaksi seperti ini disebut reaksi biokimia fotosintesis karena reaksi ini yang sesungguhnya terjadi di dalam kloroplas tumbuhan. Karena antara ruas kiri dan ruas kanan ada persamaan, maka yang sama itu diringkas dengan cara mencoret. Di sebelah kiri ada 12H2O, di sebelah kanan ada 6H2O, maka yang 6 itu dicoret, yang 12 tinggal menjadi 6. Sehingga reaksinya menjadi 6CO2 plus 6H2O menjadi C6H12O6 plus 6O2. Jadi reaksi fotosintesis mengubah karbon dioksida dan air dengan energi cahaya matahari yang mutlak membutuhkan klorofil diubah menjadi C6H12O6 dengan melepaskan oksigen. Jadi selain menghasilkan energi kimia dalam bentuk glukosa, fotosintesis pada tumbuhan hijau juga menghasilkan oksigen yang sangat kita perlukan untuk respirasi. Mengenai percobaan fotosintesis, ini pasti sudah kalian lakukan ketika kalian duduk di bangku SMP. Percobaan yang pertama tentang percobaan SATS.
Tujuannya untuk membuktikan bahwa fotosintesis